Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian pada episode kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali untuk pembahasan materi bentuk akar, yang pada episode kali ini kita akan membahas beberapa soal dalam rangka pendalaman dari materi yang sudah kita bahas bersama pada episode sebelumnya. Bahwa pada episode sebelumnya kita telah membahas apa itu bentuk akar dan bagaimana hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Maka soal-soal yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah hal-hal yang tentunya terkait dengan yang sudah kita pelajari itu. Mari kita mulai. Contoh soal yang pertama, nyatakan sebagai bilangan berpangkat dari akar 8. Penyelesaian. Untuk memudahkan, 8 ini kita urai dengan pohon faktor untuk kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat. Nah, seperti ini. Akar 8 sama dengan, di sini tidak ada bilangan akar, itu adalah 2. Kemudian 8 itu ternyata adalah 2 pangkat 3, kita ganti 8-nya, kita ganti dengan 2 pangkat 3. Sekarang kita bawa pada hubungan ini. Akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A dipangkatkan N per M. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 berarti sama dengan siapa? N-nya adalah 3, M-nya 2. Maka A pangkat N per M berarti 2 pangkat 3 per 2. Jadi akar kuadrat dari 8 itu bisa kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat, yaitu 2 dipangkatkan 3 per 2. Kita coba contoh yang lain, nomor 2. Nyatakan sebagai bilangan berpangkat dari akar pangkat 6 dari 81. Kita selesaikan. 81 kita jabarkan dengan pohon faktor dan kita ganti 81 menjadi 3 dipangkatkan 4. Akar pangkat 6 dari 81 sama dengan akar pangkat 6 dari 3 pangkat 4. Bawa ke sini. Pangkat yang di dalam adalah N-nya 4 dan akar pangkatnya M adalah 6. Maka dapat kita nyatakan sebagai 3 dipangkatkan 4 per 6. N per M. 4 per 6. 4 per 6 kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Sama dengan 3 pangkat 2 per 3.
Ini sudah bentuk pangkat yang paling sederhana. Gimana? Paham ya? Lumayan. Baik, kita berikan soal berikutnya. Kita balik sekarang. Nomor 3, nyatakan sebagai akar bilangan dari 125 pangkat 1/6. Sama caranya, bilangannya kita nyatakan sebagai poin faktor untuk kita jadikan sebagai bilangan berpangkat. 125 dipangkatkan 1/6. 125-nya kita ganti dengan faktorisasi primanya, yaitu 5 pangkat 3. Ini dipangkatkan 1/6, ini kita pangkatkan 1/6 di luar kurung. Kemudian ingat, perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya adalah dikalikan. 1/6 dikali 3 itu sama artinya 1/6 dikali 3/1. Hasilnya adalah 3/6. 5 pangkat 3/6. 3/6 bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 3. Hasilnya setengah. Kemudian 5 pangkat setengah atau 5 pangkat 1/2 kita nyatakan sebagai bilangan akar, yaitu untuk 1 yang di atas itu menjadi pangkat di dalam akar, untuk 2 yang di bawah ini menjadi bilangan akar pangkatnya. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1, akar pangkat 2 lazim tidak ditulis, dia sering disebut akar kuadrat. Pangkat 1 juga lazim tidak ditulis, sehingga penulisan yang paling sederhana adalah cukup ditulis akar kuadrat dari 5. Ini merupakan penulisan bentuk akar dari 125 dipangkatkan 1/6. Baik, lanjut soal berikutnya. Nomor 4, nyatakan sebagai akar bilangan dari 64 dipangkatkan 1/4. Penyelesaian 64 ketika kita urai dengan poin faktor adalah 2 pangkat 6, sehingga 64 pangkat 1/4 ini kita nyatakan sebagai 2 pangkat 6 pangkat 1/4. Gunakan sifat seperti nomor 3, pangkat yang di luar kurung dikalikan dengan pangkat yang di dalam kurung. 1/4 kali 6/1 adalah 6/4. 2 pangkat 6/4, 6/4 disederhanakan. Masing-masing dibagi 2 menjadi pangkat 3/2. Nah, pangkat yang di atas 3 menjadi pangkat yang di dalam akar, kemudian penyebut 2 yang di bawah ini nanti akan menjadi bilangan akar pangkat. Maka kita nyatakan dengan dasar ini, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Akar pangkat 2 lazim tidak ditulis, maka dapat kita nyatakan sebagai akar kuadrat dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sekalian dihitung sama dengan 8 boleh. Nah, sehingga hasil akhirnya berupa bentuk akar, yaitu akar kuadrat dari 8 sebagai bentuk akar dari bilangan berpangkat 64 pangkat 1/4. Asik kan? Ya, asik, memang mengasihkan. Dan semuanya harus merujuk kepada definisi atau konsep atau sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Mungkin satu soal lagi. Nomor 5. Buktikan bahwa bilangan berikut adalah bilangan rasional. A 1,6666 dan seterusnya. B 0,212121 dan seterusnya. Kita buktikan dari soal A. Kita tulis, kita misalkan bahwa bilangan 1,6666 ini adalah X.
Untuk membuktikan bahwa bilangan 1,6666 dan seterusnya yang kita misalkan X ini, kita harus bisa membuktikan bahwa X ini adalah bilangan yang bisa kita nyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat untuk Q bukan 0. Itu adalah definisi dari bilangan rasional. Maka dari itu kita harus bisa membuktikan kalau memang ini bilangan rasional. Kita harus bisa membuktikan bahwa bilangan 1,6666 dan seterusnya ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q. Nah, kita perhatikan di sini, kita sudah misalkan bahwa X sama dengan 1,6666 dan seterusnya. Selanjutnya, kita rekayasa bilangan ini agar mendapatkan bilangan yang nilainya lain, tetapi di belakang koma itu sama, yaitu 6, 6, 6 dan seterusnya. Tentu untuk bisa mendapatkan itu kita harus menggeser koma ini ke belakang. Nah, karena di sini yang berulang di belakang adalah hanya satu digit, yaitu bilangan 6 yang diulang, maka untuk mendapatkan bilangan yang di belakang koma sama, kita bisa menggeser koma ini satu langkah ke belakang. Artinya kita kalikan 10 pangkat 1 atau kita kalikan 10. Nah, kalau kita kalikan 10, maka 10x itu sama dengan 16,6666 dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, itu komanya kan sudah digeser satu langkah ke belakang, mestinya 6-nya tinggal 3. Mengapa itu masih 4 di belakang koma? Ingat, titik, titik, titik ini artinya dan seterusnya. Sehingga kita bisa memunculkan bilangan 6 di belakang koma itu sebanyak mungkin, begitu. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan, ini di belakang koma 6666. Ini di belakang koma juga sama, 6666. Setelah itu kita susun kedua bilangan ini untuk kita kurangkan. Maka 10x yang nilainya lebih besar kita taruh di atas, untuk yang X atau 1x kita taruh di bawah. Nah, seperti ini. Supaya tidak menghasilkan bilangan negatif, sehingga lebih mudah dalam perhitungan. 10x sama dengan 16,6666 dan seterusnya dari sini, dan 1x sama dengan 1,6666 dan seterusnya dari sini. X sama dengan 1,6666 dan seterusnya. X artinya 1x. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan, atas dikurangi bawah, 10x dikurangi 1x untuk ruas kiri. Untuk ruas kanan 16,6666 dikurangi 1,6666. Dari sini kita bisa menentukan nilai X, yaitu X sama dengan 15/9 atau ekuivalen dengan X sama dengan 5/3. Kita sederhanakan. Nah, sekarang kita perhatikan X sama dengan 5/3. Padahal X tadi adalah permisalan dari bilangan 1,6666 dan seterusnya. Ini artinya bahwa bilangan 1,6666 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q, yaitu 5/3. Dengan demikian 1,6666 ini merupakan bilangan rasional karena dapat dinyatakan sebagai pecahan yang berbentuk P per Q. Terbukti. Sekarang untuk yang B. Di sini untuk yang B
Di belakang koma yang berulang adalah 2 digit, yaitu 21, 21, 21. Kita misalkan dulu 0,21, 21, 21 ini sebagai X. Kemudian kita geser koma ke belakang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bilangan di belakang koma itu berulang tetap, yaitu 21, 21, 21. Nah, untuk mendapatkan itu, maka koma ini harus kita geser 2 langkah. 1, 2 di sini. Agar koma bergeser 2 langkah, harus dikali 10 pangkat 2 atau dikali 100. Maka kita kalikan 100 menjadi 100X sama dengan 21,21, 21, 21. Di belakang koma, karena di sini yang tertulis 21-nya berulang 3, dilanjutkan titik, titik, titik. Bentuk yang sudah kita kalikan 100 yaitu 100X, di belakang koma juga kita buat sama, yaitu 21, 21, 21, titik, 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 supaya nanti lebih mudah ketika kita melakukan operasi pengurangan. Baik, sekarang kita susun seperti pembuktian yang A tadi. Yang besar adalah 100X, yang 1X yang lebih kecil di bawah, yang besar di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurangkan 100X dikurangi 1X adalah 99X. Untuk yang sebelah kanan di belakang koma kita kurangkan, habis, hilang, tinggal 21. Nah, seperti ini. Nilai X berarti 21 dibagi 99, atau kalau disederhanakan X sama dengan 7/33. Ini tidak wajib kita sederhanakan, karena tujuan kita adalah membuktikan bahwa nilai X sama dengan 21, 21, 21 ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q, yang mana P dan Q bilangan bulat, untuk Q bukan bilangan 0. Dan ini sudah kita dapatkan 21/99. 21 ini adalah bilangan bulat, 99 juga bilangan bulat, bukan 0. Maka ini sudah bentuk P per Q. Tapi kalau mau disederhanakan agar lebih kelihatan artistik, ya, lebih cantik tampilannya, tentu juga baik-baik saja. Sehingga dari sini untuk yang B ini juga terbukti sebagai bilangan rasional. Nah, begitu ya cara membuktikan bilangan rasional. Jadi untuk dikali 10 atau dikali 100 atau dikali berapa, itu tergantung pola bilangan di belakang koma berulangnya berapa digit. Kalau berulangnya 1 digit, ya cukup dikalikan 10 untuk permisalan X-nya ini. Kalau berulangnya 2 digit, ya kalikan 100. Berulangnya 3 digit, kalikan 1000, dan seterusnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Kalau begitu, untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Berjumpa lagi pada sajian berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.